Dikutip dari liputan6.com Jakarta, Sekjen PDIP Hasto Kristianto angkat bicara soal wacana reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo. Menurut Hasto, Jokowi memang membutuhkan menteri yang loyal dan tidak mendukung antitesa Jokowi. Diketahui, Partai Nasdem merupakan parpol koalisi yang tengah disorot sebab salah satu kadernya yakni Zulfan Lindan menyatakan Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi. Hasto menyatakan, Pak Jokowi tadi menyampaikan itu, kan bukan tanpa konteks, jadi kami dukung Pak Jokowi. Hasto mengingatkan, menteri harus tegak lurus dengan semua kebijakan presiden, begitu pula menteri tidak boleh mendukung antitesa presiden. Dalam sistem presidensial, tidak ada menteri yang menyiapkan antitesa bagi Pak Jokowi. Itu prinsip, karena jangan sampai menciptakan kerumitan dalam tata pemerintahan negara, kata Hasto. Menurut Hasto, Jokowi hanya membutuhkan koalisi dan menteri yang loyal. Apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus, karena itu adalah hak prerogatif dari presiden. Karena Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja sama demi menyelesaikan masalah rakyat, supaya nanti di pemilu 2024 dapat kondisi sense of happiness, kata Hasto. Saat ditanya soal loyal tidaknya anggota koalisi dan menteri Kabinet Indonesia Maju saat ini, Hasto menjawab bahwa Jokowi hanya membutuhkan pembantu yang tunduk, bukan menjadi antitesa. Namun dia tidak mengungkapkan siapa menteri yang menjadi antitesa. Hasto juga menyebut menteri-menteri yang menjadi pembantu presiden yang harus tunduk sepenuhnya pada kebijakan presiden tidak boleh ikut menyiapkan antitesa bagi presiden, ucap Hasto memungkasi. Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menyatakan reshuffle kabinet akan dilakukan. Menurut dia, rencana tersebut akan selalu ada dan tinggal tergantung pelaksanaan tentang kapan diputuskan. Di sela peninjauan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung di Tegaluar, Bandung, Jawa Barat, Kamis 13 Oktober 2022, Jokowi menyatakan rencana selalu ada, pelaksanaan nanti diputuskan. Meski demikian, Jokowi tidak merinci siapa jajaran kabinetnya yang akan tergusur dalam reshuffle mendatang. Jika benar, nantinya hal ini akan menjadi reshuffle jilid ke-8 pada era pemerintahan Jokowi sejak menjabat. Diketahui, reshuffle jilid pertama Jokowi terjadi pada Rabu 12 Agustus 2015, kemudian jilid kedua pada Rabu 27 Juli 2016. Ketiga, pada Rabu 17 Januari 2018. Keempat, pada Rabu 15 Agustus tahun 2018. Lalu kelima pada Rabu 23 Desember 2020. Keenam, pada Rabu 28 April 2021. Dan ketujuh, pada hari Rabu 15 Juni 2022. Menariknya, semua reshuffle dilakukan pada hari Rabu. Sementara itu, politikus senior Zulfan Lindan dinonaktifkan dari DPP Partai Nasdem usai mengeluarkan pernyataan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah antitesis Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Surat peringatan keras yang diberikan kepada Zulfan Lindan ini diteken langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Sekjen Nasdem Joni G. Plate. Surya Paloh menyatakan, saat ini dinamika politik Indonesia sedang mengalami peningkatan berbagai gerak politik. Untuk itu, DPP Nasdem menginginkan demokrasi yang sejuk dan memberikan pendidikan dan informasi politik yang mencerahkan. Dia meminta semua kader menghadirkan perdebatan politik gagasan dan substansi, bukan sekedar kulit yang hanya menimbulkan sensasi dan kegaduhan. Karena itu, keputusan penonaktifan Zulfan Lindan ini diambil. Dalam keterangannya Kamis 13 Oktober 2022, Surya Paloh menyatakan, Nasdem memberikan peringatan keras kepada saudara Zulfan Lindan yang beberapa waktu terakhir berkali-kali membuat pernyataan ke media massa yang tidak produktif dan jauh dari semangat dan jati diri Partai Nasdem, yaitu mengedepankan politik gagasan.
DPP Partai Nasdem memberikan peringatan keras kepada saudara Zulfan Lindan berupa menonaktifkan dari kepengurusan DPP Partai Nasdem. Kedua, melarang keras untuk memberikan pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsionaris Partai Nasdem. Peringatan ini diharapkan akan memberikan pelajaran bagi seluruh kader dan fungsionaris Partai Nasdem untuk terus menjaga karakter, kata dia. Nasdem meminta semua kader hanya memberikan pernyataan yang menambah nilai positif dan juga memberikan pemahaman baik terhadap publik. Sebab Partai Nasdem ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik dengan cara berpolitik yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat, pungkasnya. Demikianlah kilas figur kali ini. Tetap kunjungi channel ini untuk mendapatkan pembaruan informasi Anda.